Bentar ya, Reno yang lain dulu. Sambil aku panggil yang lain. Oke. Aduh. Ah, eh, nih. Enggak, Lip. Enggak begitu suka bola. Ya, semenit lagi ya teman-teman ya. Semenit lagi. Ini sih tinggal Shannon sama Sik. Cuma aku nggak expect lebih mereka datang sih. Kan dia ada acara itu, tanggal merah itu kan. Kayaknya nggak jelas nggak bisa mereka. Tapi tetap kita tungguin aja. Ya, udah 5 menit teman-teman. Aku langsung mulai aja. Oke, aku mau share screen. Nih, nih. Jadi hari ini topiknya itu pengujian dan persiapan untuk pertahanan proyek. Sebelum aku mulai, aku mau jelasin dulu aja teman-teman kalau ini kita ini kan masuk ke pertemuan 31 yang hari ini, ya kan? Nah, minggu depan itu kita pertemuan terakhir, ya. Jadi minggu depan kita next level graduation gitu. Jadi makanya tadi aku di grup minta semuanya wajib on cam, tapi nanti aja, ya. Nanti aja pas kita nanti mau akhir aja, nanti kita eh, latihan on cam sama ini masang virtual background.
sama video filter. Tapi nanti aja. Untuk saat ini nggak apa-apa sih, nggak ada itu. Oke, hari ini kita mau ngapain sih? Topiknya kita hari ini untuk pengujian dan persiapan untuk bertanya proyek. Oke, jadi kemarin minggu sebelumnya kan kita udah apa ya ngelanjutin project yang tes Ravier itu. Nah, hari ini kita coba uji teman-teman ya. Kita coba uji. Nah, itu test case ini. Test case adalah dokumen yang menjelaskan mekanisme verifikasi. Ya. Jadi kita coba nanti aplikasi tes Raffianya kita kita tes apakah nanti di aplikasi itu ada bug, ada error apa enggak. Karena kan misalnya teman-teman bikin aplikasi ya kan, bikin aplikasi dicoba ada bug kan lucu ya kan teman-teman. Masa iya aplikasi mau dijual dipakai umum, loh kok error kayak gitu. Nah, itu pentingnya kita harus ngelakuin test case-nya. Jadi kita uji dulu aplikasi kita, baru nanti kalau layak layak pakai baru kita distribusiin gitu. Nah, ini nanti ada apa langkah untuk mencapai tujuan, hasil yang diharapkan kayak gitu. Nah, siapa itu tester? Nah, berarti orang yang ngetes, namanya itu tester. Nah, tester adalah spesialis yang terlibat dalam pengujian perangkat lunak, pengujian software. Jadi, apa ya? Nah, ini untuk identifikasi kesalahan dan memperbaikinya. Jadi, seorang tester, dia itu tugasnya buat ngecek programnya kayak gitu. Nah, kita ngecek programnya terus diidentifikasi salahnya di mana, harusnya gimana kayak gitu. Benar nggak sesuai dengan harapan kita nggak kayak gitu. Ini kualitasnya yang penting paling nggak tahu dasar bahasa pemrograman, terus juga ini detail juga ya kan. Seorang tester dia harus apa ya teman-teman? Namanya peka kayak gitu ya. Peka atau apa sih? Apa ya? Gini aja deh. Nah, ini aku coba. Bentar. Aku share full screen aja. Kelihatan ya. Oke. Aku buka Visual Studio Code. Oke. My app. Coba aku run. Bisa nggak? Bentar. Aku coba buka yang kemarin aja. Pengembangan tim. Ini metodologi kode referensi proyek. Coba aku download lagi deh. Nih, oke. Xavier. Nah, aku coba taruh di desktop. Oke. Nah, oke, coba aku buka pakai file, new workspace, desktop. Nah, begini aja deh. Open folder, desktop, Xavier, select folder. Do you want to save your workspace as a file? Oke, don't save. Oke. Nah, my app aku coba run. Bisa nggak ya? Nah, oke. Jadi, ini aplikasi yang kemarin ya kan. Ini aku ambil dari kunci jawaban, berarti ini udah pure dari sananya, ya, dari source-nya.
Nah, full years-nya berapa nih? Anggap aja 15 deh. Ini 15 detik, aku bikin 16, 17, 15, send the result. Nah, oke. Ini hasilnya keluar, Ravier Index 0, cardiac performance high. Nah, itu kalau kita emang tahu cara pakainya. Tapi kan kadang namanya orang, apa ya, kayak human error gitu. Jadi misal nih, eh, ini kita start. Kalau yang tahu kan kita pencet start ya kan. Nah, ini full years, misal namanya orang ada yang apa ya, misal diisi detail kayak gitu. Misal umurnya diisi 5,8. Nah, 5. Ini aku paksa pakai koma. Nah, kayak gini. Nah, namanya orang kadang kayak gitu, teman-teman. Kita nggak tahu. Namanya orang, apalagi yang bukan yang bikin programnya. Nah, namanya human error kayak gitu. Misalnya full name-nya, kita udah deteksi ini pakai string kayak gitu ya kan. Tapi bisa aja nanti dia malah ngisi ada angkanya kayak campur aduk kayak gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman identifikasi. Kita perlu tes. Nah, misal nih, coba deh ini namanya aku kosongin. Nah, terus ini kita ceritanya kita lupa isi kayak gitu. Bisa nggak ini di send result? Nah, ini invalid literal for INT base 10 kayak gitu. Jadi namanya kita nguji tester, nah, dia itu cari kesalahan-kesalahan yang ada di program teman-teman kayak gitu. Nah, kenapa harus dicari kesalahan? Ya karena itu, karena kan nanti aplikasinya mau didistribusikan ke umum kayak gitu. Nah, jangan sampai nanti aplikasi didistribusikan malah ada bug-nya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dikasih apa ya, biar nggak ada bug gitu. Misal nih, kalau aku play, kayak aku start kayak gini. Tadi kan aku kosongin semua nih. Seenggaknya teman-teman, seenggaknya kalau misalnya aku send the result, itu harusnya ada kayak message box gitu. Harusnya seenggaknya ada message box keterangan, misal mana. Nah, jadi ada keterangan kayak gini di tengah-tengah. Harap isi hasil tes kayak gitu. Nah, kayak misal gini teman-teman. Aku buka Word. Nah, ini kan aku kan ngetik. Ini aku ngetik ya kan. Nah, kalau ini tiba-tiba aku close. Nah, ini kan ada keterangan nih. Nah, takutnya nih namanya orang kadang dia lupa simpen atau apa. Nah, dikasih warning kayak gitu ya kan. Nah, ini kan dikasih warning. Apakah save your things to this file kayak gitu. Nah, jadi kalau baru baru kita don't save, dia baru nge-close kayak gitu. Nah, terus apalagi misal nih, kita cari kesalahan. Aku coba balik lagi. Ini, taruh geser. Nah ini, oke. Oh, sorry. Aku start. Nah, ini kalau orang yang nggak tahu, teman-teman. Kalau yang nggak tahu ya, oke kalau kita sih udah tahu ya kan, kita harus isi full name-nya, umurnya berapa, terus kita ngelakuin tesnya selama 15 detik, ya kan, kayak gini. Nah, terus nanti kita baru isi angkanya di sini. Karena kita yang bikin, kita tahu caranya pakai. Tapi kalau orang awam kan kita apa? Kalau orang awam kan mereka nggak tahu cara pakainya gimana kayak gitu. Ini nanti disuruh diisi apa kayak gitu. Ini harus ngapain kayak gitu. Nanti tahu-tahu ini apa diabaikan nggak betul start doing squats kayak gitu. Di sini diisi apa kayak gitu. Misalnya ini aku isi tanda baca apakah. Nah, ini untung ini aku isi pakai koma ya. Aku isi pakai koma itu dia untung nggak bisa. Pakai titik sorry. Kalau aku pakai koma sama. Diisi pakai huruf sama. Ini aku ngetik pakai huruf nggak tampil. Ya, berarti di sini udah bagus dikasih filter cuma angka aja yang bisa diisi 0 sampai 9. Ini kalau aku isi angka dia bisa. Nah, dan dia dibatasin 3 digit. Nah, ini udah bagus. Ya. Kadang kan namanya orang ada yang gabut gitu ya, misal isi 999 ya gitu ya kan.
Nah, kayak gini. Namanya orang kayak gitu. Nah, tester juga kayak gitu teman-teman. Jadi memang dia tugasnya buat cari-cari kesalahan gitu. Terus apa lagi ya? Hmm, Oke, coba ini kita bikin angkanya kayak gini. Apakah hasilnya keluar? Apakah tidak? Oke, coba. Nah, Ravier Index tampil 1178,8. Coba kita lihat yang kemarin. Ada nggak Ravier 1178,8? Oh, bukan di sini, tapi yang di awal ini ya. Presentation. Nah, ada nggak indeks? Nggak ada kan? Tadi indeksnya 1178,8. Nah, nggak ada. Nah, di sini 6, apa, 0,4 dan kurang, di bawah 0,4, 15 atau lebih. Oh, berarti ada ya. Dia ini maksudnya kan 1178, berarti dia lebih dari ini, ya kan? Leb, apa rendah berarti. Nah, cardiac performance low, see your doctor right away, ya gitu. Ya, cuma ya itu apa? Harusnya kita kasih batasan sampai berapa gitu, nggak sampai 1.000 gitu kan nggak mungkin. Ravier Index sampai 1.000 kayak gitu. Jadi harusnya kita kasih batasan gitu. Nah, oke. Jadi untuk hari ini tugas teman-teman itu ngecek, ngetes aplikasi tes Ravier. Coba teman-teman cari eh, bug-bug yang kok Shopee sih, spreadsheet, Google, apa sih? Oke. Nah, blank spreadsheet. Nah, nih jadi teman-teman coba bikin number test case, apa ya namanya, ekspektasi atau apa sih? Ekspektasi, apa sih namanya? Hasil yang diharapkan gitu. Eh, Aktual. Terus apa ini namanya? eh Keterangan sesuai, tidak sesuai. Ini catatan. Ini gabungin. Jadi nanti silakan teman-teman dites aja aplikasinya, cari titik-titik kesalahan kayak gitu. Misal tadi aku yang pertama, tadi kan aku ngaran ini. Nah, tadi aku nyoba ngetes apa namanya, full years-nya kosong semua, apa inputnya kosong semua, form inputnya kosong semua, kemudian next. Nah, hasil yang diharapkan harusnya ada pesan error gitu kan. Pesan error, harap harap isi hasil pengukuran. Harusnya misal ini aku contohin ya. Tapi aktualnya malah dia crash itu, program program crash. Nah, jadi ini kan nggak sesuai dengan harapan kita. Kita aja. Ini kalau teman-teman mau catatan kasih aja nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa. Gitu. Terus ini lagi tes kedua. Tadi aku coba eh, isi hasil pengukuran ukuran dengan huruf. Nah,
hasil yang diharapkan tidak tampil di form input. Sorry. Input. Gini. Aktualnya tidak sama, ya kan? Berarti ini sesuai. Cara aku lebarin deh. Nih. Ini test case-nya. Atau mau di webtag, nggak apa-apa sih. Webtagnya mana sih? Webtag. Oh, ini. Nah, kayak ini juga sama. Kalau mau di webtag juga bisa. Nah, oke. Nanti dirapiin aja, teman-teman. Ini. Aduh. Ini dirapiin aja. Oke, terus lagi. Tadi aku coba. Baik. Coba aku close lagi. Ini kok ganggu sih. Nah, coba aku play lagi. Aku coba start. Aku coba isi ini. Tapi namanya kosong. Ini. 15, 15, 17. Contoh. Jadi aku coba uji. Kita isi semuanya. Kecuali namanya. Apakah bisa? Kalau harapan aku sih pengennya ada keterangan harap isi nama terlebih dahulu kayak gitu. Tapi coba kita send the result. Oh, dia tetap tampil teks apa Rafian indeksnya. Nah, padahal kan nggak sesuai dengan ekspektasi aku ya. Ini kok nggak bisa Nah, permisi Pak, gimana? dan juga buat jadi, maaf ini aku gak tahu apakah ini, tapi juga buat kayak jadi ini lah kayak ini kan secara default nih ada isinya namanya kayak full name. Jadi kayak buat jadi kayak akan gagal kalau masih tulisannya masih full name. Oh, itu ya. Jadi apa? Tadi kan ketika aku play, kan dia tampil full name ini. Nah, ini. Ya, Nah, terus itu diapain? ya jadi itu mereka melakukan cek jika kalau nama isi fieldnya itu saat pencet send result masih full name itu bilang isi namanya. Jadi Nah, dia kayak gitu juga bisa. Ya, betul. Kayak gitu juga. Jadi, misal tadi, eh sem- kalau ini tadi aku ya, semua form input diisi, tapi nama kosong. Harapannya ada pesan error, harap isi nama terlebih dahulu. Aktualnya, program menampilkan hasil tes. Berarti tidak sesuai. Nah, sama tadi juga ditambahin. Harusnya nih teman-teman, kalau aku boleh saran, ini tuh full name harusnya pakai placeholder. Placeholder itu kayak apa ya? Contoh apa ya? Facebook kali. Harusnya dia pakai placeholder. Bukan malah udah bentar kok yang ini sih. Apa ya? Nah, aku coba logout aja. Nah, ini loh placeholder itu kayak gini. Jadi dia itu kayak teks bantu, tapi dia bukan langsung ngisi. Ini kan kalau aku klik, nah dia kan kosong. Bukan kayak tadi. Ini full name aku klik, dia malah udah ada ketikan. Harusnya full name itu dia tulisannya bening kayak gitu, bening. Pas aku klik dia hilang kayak gini. Harusnya kayak gitu kayak ini. Itu namanya placeholder. Nih, ya kan? Ini kan ada tulisan email address or phone number, tapi kalau aku klik, nah dia kan hilang. Nah, gitu. Kalau ini tadi enggak. Ini kan kalau aku klik, nah jadi dia itu malah full name-nya udah ada isinya kayak gitu. Nah, coba bayangin loh teman-teman ini udah diisi tapi namanya pakai full name ya kan. Nah, harusnya ini harus apa diperbaiki kayak gitu. Nah, jadi teman-teman hari ini coba teman-teman bikin test case untuk programnya. Ini aku share lagi aja. Tadi Raffian ini ya. Nah, aku kirimin di chat Zoom kita. Oke.
Silakan nanti teman-teman bikin di Google Spreadsheet ya. Google Spreadsheet. Ini template-nya silakan nanti dirapiin aja. Teman-teman mau kasih kasih tabel. Sorry. Gini mau dikasih warna pun nggak apa-apa. Ya, ini aku cuma nyontoin. Aku yakin teman-teman bisa lah ya. Ditebelin kayak gitu. Nah, dirapiin aja gitu. Ini di praktek juga. Cari sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi nggak harus test case 5 gitu. Semakin banyak semakin bagus sih kalau saran aku. Karena kan berarti aplikasi teman-teman udah diuji, udah kebal kayak gitu. Udah kebal dari segala uji coba kayak gitu. Ya. Ini aku juga kasih contoh aja. Aku kirim ke chat Zoom buat gambaran teman-teman. Oke ya. Oke ya. Ini aku stop share. Yuk teman-teman langsung share screen aja. Silahkan bikin test case-nya. Programnya tadi aku udah share. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, tinggal diuji coba. Coba cari kesalahan, cari bug sebanyak-banyaknya. Langsung saya screen aja teman-teman. Nggak apa-apa. Oke, baik. Share screen one. Programnya silakan pakai yang tadi aku share. Jadi yang benar-benar udah jadi. Teman-teman tinggal nyoba. Tinggal nyoba cari kesalahan sebanyak-banyaknya. Kalau ini kesalahannya kita pakai 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 sprite sheet lagi. Pokoknya bebas. Pokoknya cari kesalahan aja. Yang sekiranya apa namanya? Yang mungkin terjadi kayak gitu. Namanya orang awam kan kalau mau pakai program kan nggak tahu. Nah, ibarat teman-teman pakai Excel terus ngisi formulanya salah kan, nah kayak gitu. Aku kasih waktu sampai setengah 9. Sampai jam 9, habis itu nanti kita lanjut eh, materi baru. Oke, Pak, apakah kayak ini kayak gini aja kan? Kayak situasi, ekspektasi, realitas. Kayak gitu. Eh, situasi, ganti test case aja judulnya. Jadi test case, uji coba kan, uji coba. Gini, Ya, kayak gitu. Aku lupa namanya ekspektasi atau apa sih, coba aku itu ya, ekspektasi, realitas. browsing. Maaf Kak, ada skrip dari ininya nggak? Skripnya Sauki udah aku kirim di link tadi di chat Zoom, ada kan link Google Drive. Oh, Nah, kamu pakai itu aja, nggak usah bikin codingan lagi. Jadi kamu pakai link yang barusan aku kirim. maksudnya tinggal download ya Kak ya? Tinggal download. Kamu tinggal download, tinggal pakai. Tinggal diuji aja. Silakan diuji coba sebanyak mungkin. Hmm. Kak, Mm-mm. ini kalau tahu kan yang ini kayak bagian yang untuk masukin kayak teks nama itu namanya apa? Kayak input field atau apa nama panggilannya? Eh, line edit kalau di Python namanya ya kan? Line edit. Nah, line edit Python. Kalau di Python namanya line edit. Bagian. Oh, Aduh, there you go. Kak, itu link dari ini apa yang kakak kasih dokumen tuh sama kayak waktu sebelumnya kita pelajari waktu minggu lalu, Kak. iya emang.
Jadi kan ada yang beberapa codingnya belum selesai tuh kemarin. Nah, jadi biar teman-teman hari ini fokus buat uji coba aplikasinya, bukan malah coding. Kayak gitu. Biasa Alip pada kendala, saya screen-nya di udah saya screen. Saya screen. There you go. Bisa kan Syauki? Jadi tinggal di-download aja, tinggal pakai aja. Kamu hari ini nggak usah coding. Silakan lanjut. Tunggu Kak, masalahnya ini bukan pakai laptop saya. Oh, oke oke. Ekspektasi itu harapannya Rehan. Jadi pengennya harusnya kayak apa gitu. Oke. Kalau itu kamu isi saat user memencet tombol, berarti kan itu test case. Hmm? Itu kan kamu isi ekspektasinya kan saat user memencet tombol. Berarti kan itu harusnya test case dong. Oh, oke. Ekspektasi itu kamu pengennya kayak gimana? Pengennya tampilannya kayak gimana? Tapi malah jadinya kayak apa kayaknya. Nah, sip kayak gitu. Jam mencet tombol submit, sip. Teman-teman share-nya full screen aja nggak masalah. Daripada nanti nge-switch view-nya repot, ya kan? Tidak mengisi waktu. Kak, mau nanya, kita buatnya berapa? Kenapa? Kita buat case-nya berapa? Sebanyak-banyaknya nggak masalah kok. Oke. Hmm.
Aku tunggu sampai jam 9-an, nanti baru aku lanjut ke materi berikutnya. Hmm. Bisa kan, Liv? Apa ada kendala, Liv? Aman ya, Liv? Jalaninya dari My App, Liv. Bukan dari Second Wind. My App. Kamu run-nya dari My App ini. Nah, itu baru kamu run. Masih nggak bisa, Liv? Kak, Ray. itu angka desimal itu ini kan, kayak angka 1,2 itu namanya itu kan angka desimal. Ya, pecahan. Ya, desimal, sorry. Kalau pecahan berarti kan dia yang ada bar-barnya itu kan. Kak, maaf Kak, untuk nama extension menjalankan skripnya apa ya Kak? Ya? Ini, di sini ada tombol play nggak? Xiaoqi. My app.py. Kalau di sini run, ada nggak? Start debug. Kok bisa nggak ada tombol play-nya? Oke, coba Xiaoqi. Ya nggak? Ya, yang ini Kak ya. Coba yang start debug, kalau nggak ada, kalau nggak bisa, bawahnya. Kan without debug.
Oke, find Python extension coba. Bentar, Lip, bentar, Lip. Tapi kemarin-kemarin bisa kan Shauki ngeran programnya? Kemarin-kemarin. Alip juga. Kemarin-kemarin ada kendala nggak? Kalau kemarin-kemarin nggak ada kendala, harusnya nggak apa-apa ini. Atau teman-teman pakai yang Argo VSC, Argo VS Code. Ini VS Code yang biasa. Aku nggak tahu. Coba kalau pakai Argo VS Code, kalau aman, pakai aja Argo VS Code. Punya kamu juga sama, Lip. Nih, run without debug. Bisa nggak? Kalau terminal dari Gitbash, disaster. Aku belum pernah coba. Aku belum, aku belum pernah coba pakai Gitbash. Oke, Lip. Menginstal. Kalau nggak bisa, coba cari di apa namanya Microsoft Store, Shauki. Kamu cari Python di Microsoft Store. Kalau di situ loadingnya lama, cari di Microsoft Store aja, Shauki. Kamu cari Python di install aja. Nah, itu ada play-nya ya kan? Klik. Oh, udah ada. Sip. Select Python interpreter. Coba. Apa disuruh install Python dulu? Ini. Lip. Kalau di create,
Path-nya Python itu di C, C mana ya? Aku lupa. Python interpreter. Nah, di C coba lib di C program file. Buka buka dulu, open dulu, open, bukan select. Bukan di select. Kamu buka dulu program filenya, buka dulu. Ada Python nggak? Open. Python nggak ada. Di Win masa Windows. P ada nggak? Python nggak ada ya. Kalau program file x86 ada nggak? Kamu back di C program file yang x86. Nah, ada Python nggak? Nggak ada. Berarti coba install dari Microsoft Store. Baik. Kamu buka Microsoft Store, kamu install Python. Aku soalnya kalau install Python tuh sekalian auto setting path-nya. Jadi aku nggak repot ngatur-ngatur environment-nya. Makanya aku bingung kalau disuruh kayak gini. Browse, browse, file system, browse find a Python interpreter. Hmm, bawaan Windows nggak ada ya? Oh, Kak, Gimana, kalau Ren? ini tesnya cuma bekerja kalau usianya itu kayak di bawah kayak di bawah 21 kan? Di bawah atau sama dengan 21 kan? Tadi kan ada yang 21 dan lebih. 21 dan lebih. Itu harus tesnya harus orang yang 21 atau lebih. Bentar. Kamu bilang usia kan? Mhm. Usia berarti kan itu ada berusia 15 dan lebih. Berarti kan 16, 17 sampai 40-an, 50 kan berarti masuk yang kategori itu. Oke, harus harus untuk tesnya pekerjaan yang usia harus 14. Minimalnya itu 7, paling bawah 7 Minimal. tahun. Paling tinggi nggak ada batasan. Oke, jadi minimal 7 kan? Minimal 7. Ini aku kirim tabelnya. Nah, Kak, ini kok nggak mau ya muncul Windows Test Reviewer-nya, Kak? coba Jiran. Sorry. No module name PyQt 5. No module name PyQt 5. Coba ke atas Shauki, paling atas.
Hmm, di terminal. Bentar. PIP install PyQt 5 coba. Shopee. PyQt 5. Nah, PyQt 5 gini. Dah, udah di enter aja coba. Nanti kalau udah install itu ya Shopee ya. Di run lagi. Hmm. Maaf Kak, kenapa? Nanti kalau installnya udah, kamu coba run lagi. Di run lagi ini, ya kan? Oke. Ini. Nanti kalau udah selesai installnya. Nah itu coba dikit bisa nggak? Siapa ini? Lip? Hmm. Nama siapa ya? Aku tunggu 5 menit lagi ya teman-teman. Hmm.
Di blok aja bisa kan, Gil, nggak perlu satu-satu kayak gitu. Di blok aja, pilih warnanya kayak gitu. Siap, Lid. Sambil makan, oke. Satu menit lagi, teman-teman. Nanti kalau belum selesai, lanjutin aja buat minggu depan. Ya, udah jam 9, aku izin stop share, teman-teman ya. Aku izin stop share. Aku mau jelasin yang berikutnya. Oke, aku izin share screen. Oke. Nah, tadi kita udah nguji aplikasinya. Sekarang untuk topik berikutnya, presentasi proyek. Ya. Nah, ini. Selama tahun akademik, Anda telah melakukan beberapa proyek. Kayak Anda layak diketahui orang lain. Seperti yang telah Anda ketahui, presentasi proyek merupakan salah satu tahapan terpenting. Ya. Jadi presentasi proyek itu penting. Ya. Di sini dikatakan terpenting dalam pengembangan suatu produk IT. Ya. Presentasi yang efektif dan berkualitas tinggi akan selalu memberikan kesan positif baik pada produk maupun penciptanya. Nah, mari kita latihan membuat presentasi berkualitas tinggi. Nah, jadi untuk next-nya ini, kita coba nanti bikin presentasi tes Xavier yang tadi ya. Jadi cuma misalnya teman-teman bikin aplikasi sebagus apapun, kan tetap nanti ujung-ujungnya yang pakai program teman-teman kan orang lain. Nah, orang lain mau pakai aplikasi buatan teman-teman itu kan harus apa ya? Teman-teman harus ada promosi, jelasin ini aplikasiku ada fitur apa-apa aja nih, bisa ngapain aja. Nah, itu kan harus kita promosiin. Ya, kalau nggak kita kasih tahu, mereka nanti bingung pakainya gimana, terus ini buat apa kan? Mereka perlu edukasi, mereka perlu pengertian. Oh, ini ternyata aplikasinya untuk ini loh, kayak gitu loh. Nah, coba nanti ini beberapa strukturnya. Proyeknya apa, masalahnya apa, jelasin produknya apa. Terus ini masa depannya juga, ke depannya maksudnya. Nah, ini dijelasin aja. Jadi eh, kita samain aja dari test case-nya kita pakai yang tadi, aplikasi tes Xavier. Jadi silakan nanti teman-teman bikin PPT. PPT-nya bukan teori kayak teman-teman di sekolah gitu, bukan. Tapi PPT yang kesannya itu kayak promosi. Ya. Jadi coba teman-teman bikin PPT yang mempromosikan, oh kenapa nih aku harus pakai aplikasi tes Xavier kayak gitu. Nah, untuk bahan-bahannya, ini kan acuannya nih, beberapa poin penting yang perlu ada. Terus untuk acuannya teman-teman bisa pakai, ntar aku share screen aja ini, full screen. Oke, udah full screen. Teman-teman bisa pakai acuan yang
pertemuan 28. Oke. Coba Kamis pertemuan 28. Mana? Pertemuan 28. Ada nggak ya? Nah, ini. Pertemuan 28 yang ada materi. Nah, teman-teman silakan pakai ini. Kayak ini apa? Oh, ternyata aku apa? Tes Xavier ini bisa dipakai buat menjaga kesehatan. Nah, teman-teman jelasin. Kalau misalnya kita mau ngecek kesehatan di dokter kan, oh mahal, oh jauh, oh waktunya nggak ada kayak gitu. Nah, aplikasi tes Xavier ini hadir buat bantu teman-teman semua buat cek kesehatan mandiri. Nah, gratis, gampang kayak gitu. Jadi silakan dijelaskan ini udah ada apa pendukung-pendukungnya, terus ini juga cara pakainya. Nah, dijelasin aja pakai PPT ini apa bahan-bahannya udah ada di sini. Kalau teman-teman masih bingung gambaran tes Xavier itu buat apa, nah, dijelasin aja nggak apa-apa. Nah, aku saranin teman-teman nanti bikinnya di Canva aja. Nah, aku yakin semuanya tahu Canva lah ya. Ya perlu aku jelasin. Ini. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai PowerPoint, Google Presentation juga. Cuma aku lihat kayak template-nya itu dia agak agak boring gitu. Nah, coba nanti teman-teman bikin Canva aja biar lebih menarik. Nah, intinya teman-teman bukan bikin PowerPoint kayak presentasi sekolah gitu bukan, tapi seolah-olah teman-teman bikin kayak promosi. Ajaklah orang yang awam sama aplikasi tes Xavier mau pakai aplikasi buatan teman-teman. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi nggak ada ketentuan khusus, yang penting ini aja sih jelasin poin-poin ini. Jadi masalahnya apa? Kenapa kok harus ada aplikasi ini? Nah, jelasin ini produknya, cara kerjanya juga tentang tes Xavier itunya. Ini aku screenshot aja buat ajuan teman-teman. Ini. Oke sih, nggak apa-apa. Ya. Nih, silakan bikin PPT-nya. Poinnya ini udah aku jelasin. Kata-kata pengantarnya juga apa? Bahan materinya udah ada di pertemuan 28 ya tadi ya. Ini di pertemuan 28. Silakan pakai materi ini kalau teman-teman nggak ada bayangan. Gitu ya. Oke. Langsung mulai aja teman-teman. Kalau bingung tanya aja. Jadi intinya teman-teman bikin PPT presentasi, ya, tapi bukan tentang teori. Bukan teori tes Xavier adalah ini gitu bukan. Cuma teman-teman hanya perlu promosi gimana caranya orang lain yang awam itu mau pakai aplikasi buatan teman-teman gitu. Bisa ya? Langsung saksikan aja teman-teman. Langsung buka Canva aja. Kalau mau pakai PowerPoint nggak apa-apa. Mau pakai Google Slide nggak apa-apa. Gitu. Ini nanti aku izin stop share lagi. Aku izin itu ya, stop kurang 10 menit ya. Nanti aku mau jelasin next week-nya kita ngapain. Agenda next week. Oke gitu teman-teman, langsung mulai assessment aja. Oke, ngangkat. Jadi kita ngapain sekarang? Kenapa, Nah, Ray? nggak, kita kayak ngapain? Bikin PPT. Bikin PPT. Iya, Hmm. pakai Ah, Canva. Mau pakai PowerPoint nggak masalah. Tapi template-nya kayaknya boring kalau pakai PPT. hmm. Kak, judulnya tuh buat bikin sendiri, Kak. Iya, intinya tentang tes Xavier itu tadi lah. Mau dibikin kayak apapun bebas. Sekreasi teman-teman aja deh. Hmm. Kakak ada contohnya nggak? Kayak contoh presentasi. Contoh presentasinya, ini aku liatin dari itu ya, kelas yang lain. Bentar.
Aku Hmm. buka drive. My drive. Algoritmik. Bentar. Mana ya project kelas lain? Algoritmik, kuantik, ada. Nah, oke, ini bisa nggak ya? Coba aku ini ya, aku izin stop share dulu ya. Nah, aku share screen. Ini proyek kelas yang lain. Kebetulan sudah selesai. Coba aku buka punya Renault ya. Ini. Hmm. Ini deh. Oke. Nah, kayak gini sih. Jadi dia dijelasin Tasavia adalah kesederhanaan, fungsinya ini, ya kan? Apa saja yang dilakukan Tasavia? Contoh lagi ini, buka punya, nih, Rafa, punya Arya, Tasavia. Nah, jadi dia dijelasin nih, dengan software ini kita bisa melakukan Ravier test lebih mudah dengan hasil yang instan. Jadi seolah-olah teman-teman kayak promosi gitu. Ya. Gimana caranya eh, PPT teman-teman ini menarik perhatian orang awam kayak gitu. Software ini 100% dibuat dengan menggunakan bahasa Python sehingga menjamin code base yang selalu teroptimize kayak gitu. Jadi akurat dengan algoritma yang ditentukan instan juga ringan. Jadi kan ini sambil promosi gitu. Open source gratis ya kan. Sehingga dapat membuktikan sendiri bahwa semua algoritma perhitungan indeks dilakukan secara offline. Kalau saya jamin kayak gitu teman. Jadi bukan kayak PowerPoint teman-teman presentasi di sekolah, tapi dia kayak memang buat menarik perhatian gitu. Nah, apa yang kami tawarkan? Aplikasi untuk melakukan tes trivia dengan mudah. Hasil langsung keluar tanpa perlu menghitung lagi. Nah, ini dikasih ini apa? Cara cara pakainya juga. Nah, terus nanti diisi. Nah, kayak gini. Nah, apa yang unggul? Nah, jelasin. Praktis, langkah sederhana, mudah digunakan, bisa diakses di mana saja. Tidak perlu menghitung, hasil langsung keluar. Download sekarang. Gitu. Udah ada bayangan teman-teman? Apa masih bingung? Aman ya? Ini punya Elena. Tes, tes. Coba Rafia tes. Bagaimana menjalankannya? Oke, aplikasi. Oke, evaluasi cepat. Rafia tes memberikan penilaian terhadap bisa kode Anda. Hemat waktu. Kualitas lebih baik. Ya, sekasih teman-teman aja sih. Bebas teman-teman. Yang penting sebisa mungkin bikin PPT yang seolah-olah itu dia menarik orang awam mau pakai aplikasi buatan teman-teman. Ya gitu aja. Oke, sudah ada pandangan ya? Langsung saya skin lagi aja teman-teman. Bahan-bahannya tadi lihat di pertemuan 28.
Yang lain saya screen aja. Oke, Lip. Kak, namanya apa lagi programnya? Tes Rafia. Tes Rafia. Oke. Hmm, RAFIA. Kenapa? Kayak Rafia. kayak gini. Nah, mana-mana. Di chat. Di chat. Nah, aku udah share screen ini. Iya, itu tes Rafia. Tali Oh, Rafia. Raffer. Oke. Ah, Oke. Mhm. Hmm. Hmm. oke, oke. Nggak apa-apa. Kak, maaf Kak, udah sampai di mana nih? Soalnya tadi keluar-keluar Kak. Bikin PPT, Syauki. Bikin PPT tentang tes Rafia. Ini poin-poinnya aku kirimin lagi. Nah, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Google Slide, boleh pakai Canva. Syarat aku pakai Canva aja, soalnya dia template-nya eye-catching, gitu, menarik. Kalau aku lihat di PowerPoint, template-nya dia sedikit dan agak boring. Nah, jadi aku saran pakai Canva aja. Masa kalau Canva itu kebanyakan fitur itu inilah kayak kolak. Kayak mau Iya. kayak mau lakukan ini kasih duit. Kayak, Ya pakai yang free aja dong. Fitur-fitur yang free aja. itu ya maksudnya itu kayak kebanyakan waktu ini kayak gak bisa lakukan banyak hal. Iya, nggak apa-apa. Mau pakai Google Slide nggak apa-apa. Oke, ya Aku sih. cuma kasih saran aja, kasih saran. Ya sih betul. Nah, presentation, hmm, whiteboard, presentation. Oke ya, 3 menit lagi. Nanti kalau memang ini belum selesai, jadi PR teman-teman ya. Tadi test case sama ini, presentation ini. Ini aku izin stop kurang 10 menit karena aku mau jelasin agenda kita di next week.
Semenit lagi teman-teman ya, semenit lagi. Nanti aku mau jelasin agenda kita next week. Boy. Ya. Oke, yang penting teman-teman paham ya. Jadi tugasnya untuk minggu depan itu bikin test case sama presentation. Oke. Nanti detailnya aku kasih referensi project kelas lain yang udah selesai, gitu ya. Ini aku izin stop share. Nah, ya. Ini kurang 10 menit. Aku mau jelasin agenda kita next week. Jadi untuk next week itu kan nanti kita next level tuh graduation ya, graduation next level. Paling nanti di pertemuan terakhir itu kita cuma bincang-bincang aja, nggak ada kelas. Cuma nanti aku minta teman-teman pasang virtual background ini. Nah, kayak gini. Nah, coba sambil di on cam kita latihan itu ya. Ini aku gambarnya aku share. Nah, biar nanti pas hari H teman-teman nggak ada kendala. Ntar background ini aku copy di chat nih. Nah, masih loading. Loadingnya kok lama? Nah, ya komputer. Ah, tuh. Coba teman-teman buka di chat Zoom itu ada virtual background-nya. Nah, teman-teman sambil on cam sambil pasang virtual background. Nah, jadi biar kalau ada kendala bisa aku bantuin hari ini. Oke, wait. Oke. Yang pertama pakai filter background ini, terus yang kedua pakai video filter graduation cap ini. Nah, jadi next week kita masuk kelas posisinya kayak gini. Dicoba dulu aja teman-teman kalau ada kendala biar ketahuan. Nah, Kak, kalau yang nggak ada kameranya gimana? minggu depan bisa, biasanya ada Pakai juga. laptop, pakai laptop bisa. Minggu depan. Kalau hari ini nggak masalah sih. Minggu depan. Ah, Bisa kan, Gasan? Bisa Kak pakai laptop. Ini kenapa desain sticky notes? Ya, bentar aku stop share ya. Nah, Kak, kalau aku masalah inilah kayak look at this. Like, penuh lihat warna. background-nya banyak banget detailnya masalahnya. Kayak Waduh. ada ini. Oke. Yang lain Gimana gimana? sekarang Yang wajah lain? aku? Kayaknya aku harus ambil green screen. Kalian punya green screen? I don't know. Kayak aku lihat dulu apa yang bisa aku pakai. Oke. Yang lain gimana? Ngomong kita masih ada waktu, sekalian biar ketahuan. Kalau bingung, kalau bingung kan bisa aku bantu ini dari sekarang. Kak, gimana cara ini setting backgroundnya, Kak? Gambarnya udah kamu download belum yang di chat, Gil? Gambarnya yang di Udah, chat udah. udah kan? Terus Hmm. Agil di pojok kiri bawah itu kan ada gambar mute sama video ya kan? Nah, Oh iya. kalau udah nanti pilih yang video tapi yang panahnya. Oke, Shauki. Tinggal kasih capnya Shauki. Itu Oh, Gil. choose virtual background. Yes, nah, terus kita background. Untuk nanti yang toganya berarti video filter. Berarti Shauki tinggal nambah video filter.
Yang lain? Gasan nggak ada kamera. Raihan tadi udah ya. Alif, Sik, ada kendala nggak? Tambahin topik kayak gitu. Video filter. Kebalik gitu. Kebalik gitu. Beli kamera lagi. Waduh. Bisa connect pakai HP nggak, Lip? Coba cari tutorial gitu, yang connect pakai HP gitu. Jadi nanti apa? Alip join pakai 2 device. Atau kalau enggak, apa ya? Saya aku pernah kok. Jadi pakai kamera HP gitu, nanti nyambung ke USB ya gitu. Aku lupa nyetingnya. Nah, coba Alip nanti search di Google caranya gimana. Gitu ya, Alip. Yang penting kalau bisa on cam aja gitu. Oke, Alip. Sik, gimana sih? Aman Kak. Bisa Kalau ini nggak? aman-aman. Bisa pakai virtual Apa? background? Bisa. Beneran? Apa mau dicoba sekarang? Aku kasih ada waktu. Bisa. Oke. Bisa. Awas aja next week kalau bingung. Oke, gimana? Bisa graduation cap-nya? Nggak dapat, Kak, Nggak ada. video. Iya. Video filternya ada yang di paling bawah kok. Yang ini. Masa nggak ada? Nah, itu. Kalau tambah topi wisuda gimana Kak? Itu video filter. Kalau Video tadi kan filter. virtual background. Nah, yang ini video filter. Oh itu. Ya. Nah, oke, Gil, sip. Masih nggak ada, Syauki? Emang nggak ada? Di loading, Kak. Tunggu. Saya Loading ya, oke, aku tungguin deh. Ngomong masih ada waktu. Biar next week kita nggak ada kendala. Gambarnya sekalian aku kirim sekarang aja, biar nggak lupa ya. Kak, itu Zoom-nya harus login, Kak. Zoom-nya harus apa? Maaf, Kak. Ini Zoom-nya harus login. Oh, emang sama ini nggak login? Nggak login. Enggak. Ya berarti 3 minggu depan ya diatur aja biar intinya ada virtual background sama video filternya. Oke, berarti yang lain nggak ada kendala ya. Oke, sip. Syauki aman, Agil aman. Ali 3 kamera, Gasan juga kamera. Rayhan tadi 3 background-nya aja, sih aman. Oke, gitu aja teman-teman. Hari ini cukup ya. Berarti eh, untuk next week aku minta tadi PR-nya juga ada 2. Bikin test case sama apa tadi? Presentation tentang promosi. Nah, nanti link buat pengumpulannya aku kirimin lewat grup WA. Ya, paling besok atau lusa lah. Aku nanti sediain link ke Drive. Silakan nanti teman-teman di-upload sendiri gitu ya. Di-upload di link yang udah aku sediain kayak kelas yang tadi sebelumnya. Yang aku gitu. Oke teman-teman cukup ya untuk hari ini ya. Eh, ada yang mau tanya lagi nggak? Kak, izin bertanya Kak, Oke, gimana kalau Gasan? nanti minggu depan masih pakai VS Code Kak? Soalnya kan dipindahin ke laptop takutnya. Minggu depan aku jelasin teman-teman. Kita itu paling nanti cuma ngobrol santai aja ya. Jadi kita nggak ada kelas. Tinggal nanti aku jelasin. Nextnya nih teman-teman mau ngapain? Apakah mau lanjut apa enggak? Nah itu intinya kita ngobrol aja. Kita nggak akan bahas coding, nggak akan bahas presentasi. Yang penting tapi tetap kayaknya dikerjakan ya. Karena itu nanti buat dokumentasi gitu. Jadi nggak perlu nyiapin VS Code aja, apa nggak perlu nyiapin VS Code, nggak perlu apa-apa. Yang penting Zoom-nya on cam sama pasang ini sama Toga gitu. Ada lagi? Udah paham ya Gasan ya? Paham Kak, paham. Oke, yang lain?
tinggal ngobrol aja kok. Paling kita nggak lama sih teman-teman. Kalau pengalaman aku next level itu paling lama sejam, tapi umumnya aku biasanya setengah jam. Itu kalau grup, tapi kalau private biasanya malah bisa lebih cepat lagi, 15 menit. Nggak lama kok. Nggak lama, kita cuma ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Gitu. Aman ya, ini udah jam 9:30, berarti kalau nggak ada yang mau tanya lagi, aku izin pamit teman-teman, thank you ya untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, see you next week and dadah teman-teman. Terima kasih ya. Bye. Oke.